Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh kembali melakukan sidang atas perkara dugaan korupsi pengadaan bibit ikan kakap dan pakan ruca untuk masyarakat korban konflik tahun 2023 di Aceh Timur dengan kerugian negara mencapai 15,3 miliar rupiah pada Badan Reintegrasi Aceh dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Jumat siang kemarin. Persidangan tersebut menghadirkan 6 terdakwa, yakni Suhendri selaku Ketua BRA periode 2022 hingga 2024. Kemudian terdakwa Muhammad selaku kuasa hukum penggunaan anggaran dan Mahdi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Badan Reintegrasi Aceh. Terdakwa Zulfikar dan Hamdani masing-masing selaku koordinator atau penghubung kegiatan dan terdakwa Zamzami selaku peminjam perusahaan pelaksana kegiatan. Dalam persidangan, JPU membacakan amar tuntutan terhadap 6 terdakwa secara bergantian. Terdakwa Suhendri dan Zulfikar dituntut 13 tahun 6 bulan kurungan serta denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Uang pengganti terdakwa Suhendri 9,9 miliar rupiah, subsidiar 9 tahun kurungan. Sementara terdakwa Zulfikar dibebankan uang pengganti 1,1 miliar rupiah, subsidiar 9 bulan kurungan. Yang paling memberatkan keduanya adalah mengintimidasi pihak sekretariat BRA, kata JPU di muka persidangan. Terdakwa Muhammad dituntut 9 tahun dan terdakwa Mahdi dituntut 8 tahun, denda 500 juta rupiah, subsidiar 9 bulan kurungan, uang pengganti 250 juta rupiah, subsidiar 4 tahun 3 bulan kurungan. Terdakwa Zamzami dituntut 11 tahun 6 bulan kurungan, denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, serta uang pengganti 3,7 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun kurungan. Terdakwa Hamdani dituntut 7 tahun 6 bulan kurungan, denda 500 juta rupiah, uang pengganti 10 juta rupiah, subsidiar 3,8 tahun kurungan. Usai mendengar tuntutan yang dibacakan JPU, kuasa hukum Suhendri dan Zulfikar akan mengajukan nota pembelaan terhadap kliennya karena merasa keberatan atas apa yang dituntut kepada kliennya. Selaku kuasa hukum dari terdakwa Suhendri dan terdakwa Zulfikar sangat kaget dengan tuntutan yang sangat tinggi terhadap klien saya. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Suhendri itu sudah jelas dan terang tidak terbukti di persidangan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Begitu juga terdakwa Zulfikar. Jadi kami juga sangat kecewa karena di sini ada dibebankan juga terkait uang pengganti kepada klien kami. Kepada terdakwa Suhendri sebesar 9 miliar lebih dan kepada terdakwa Zulfikar itu kan 1,6 miliar juga. Jadi berdasarkan fakta di persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga nggak bisa membuktikan bahwa klien kami, terdakwa Suhendri dan terdakwa Zulfikar itu menerima uang. Jadi kan di persidangan itu nggak jelas. Makanya hari itu Majelis Hakim juga sudah mengarahkan kepada Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tolong dibuktikan terkait masalah kerugian keuangan negara ini, aliran dananya kemana, karena ini terkait dengan uang pengganti yang akan dibebankan kepada para terdakwa. Seiring berjalannya waktu sampai dengan terakhir proses persidangan kemarin saksi-saksi, tidak ada juga pembuktiannya di situ. Jadi klien kami, terdakwa Suhendri dan terdakwa Zulfikar itu tidak terbukti menerima uang seperti yang didalilkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu. Kami akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis. Tadi Majelis Hakim memberikan waktu 1 minggu kepada kami. Sementara kuasa hukum dari terdakwa Hamdani, Muhammad Azhari, juga akan mengajukan pledoi karena dirinya menilai uang yang diterima kliennya merupakan upah atau gaji kliennya sebagai pekerja di BRA. Untuk saudara Hamdani dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dengan denda 500 juta dan subsidiar 6 bulan. Kemudian uang pengganti sebesar 10 juta rupiah. Dalam fakta persidangan juga terungkap bahwasanya saudara Hamdani melakukan perbuatan dan diduga mengambil biaya 10 juta itu terungkap di persidangan bahwasanya itu adalah gaji dia sebagai staf yang bekerja di BRA. Jadi selanjutnya nanti di Jumat depan kita akan melakukan pembelaan yang semaksimal mungkin supaya memang adil untuk Hamdani.
Para terdakwa dituntut melanggar pasal 2 junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dari Kota Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.